tua kita yang kita cintai, berkhusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Juga kita niatkan semoga kita mendapatkan keberkahan majlis ilmu, berikan futuhat ilahiyah wal anwar al-qudsiyah wa nafahat al-ilahiyah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kana syai'un lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah kita masih di halaman 72 ya. Ya, bagian bawah ya. Kita naik sedikit dari wadidul ikhlas ya, wadidul ikhlas ar-riya'u. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wa diddul ikhlas, dan lawannya ikhlas adalah ar-riya. Al-ikhlas mengamalkan sesuatu lillah, karena Allah ya. Sebaliknya apa? Riya melakukan sesuatu ya, dia mengharapkan pujian dari orang lain. Baik. Wa huwa iradatu naf'id dunya bi'amalil akhirah. Riya itu adalah iradatu naf'i, menginginkan keberuntungan atau kemanfaatan dunia bi'amalil akhirah, dengan amalan akhirat. Kelihatannya dia melakukan hal-hal yang bersifat akhirat, tapi tujuannya hanya pengen apa? Puji orang. Ya, kebahagiaan di dunia saja. Sumber riya'u darbani.
Kemudian riya itu terbagi dua, ya. Riyaun mahdun, ada riya murni atau benar-benar riya itu. Dan riya ada benar-benar riya. Wa riyaun takhlid, wa riya'u takhlid. Dan riya takhlid, riya yang bercampur, koktail. Fal mahdu, adapun riya yang murni, ya, anturida bihi naf'ad dunya la ghairu ain, ya, anturida bihi, Anda menginginkan bihi dengan riya yang murni itu naf'ad dunya, hanya keberuntungan dunia, ya, la ghairu, tanpa, ya, pengen kepada keberuntungan akhirat gitu. Jadi, apapun yang dia lakukan walaupun kelihatannya dia sholat tapi hanya pengennya keberuntungan di dunia saja, penuh dengan pujian-pujian. At-takhlitu, adapun riya yang bercampur, anturidahuma jami'an, Anda menginginkan keduanya itu, ya, secara berbarengan, naf'ad dunya wa naf'al akhirah, pengen dapat keberuntungan dunia dan keberuntungan akhirat. Contohnya gimana? Sholat kan itu amal akhirat, artinya sholatnya pengen dipuji, ya. Yang keduanya dia pengen pahala akhirat. Kedua-duanya tuh di dunia didapat dipuji orang, di sononya pengen dia dapat pahala. Hada hadduhuma, inilah batasan daripada keduanya. Wa amma ta'thiruhuma, dan adapun efeknya, asarnya. Asar itu dari bahasa Arab, ya. Asarnya, efeknya, pengaruhnya. Adapun pengaruh dari keduanya, dari riya yang murni dan riya yang bercampur, fa inna ikhlasul amali an taj'alal fi'la qurbatun, ya. Sesungguhnya ikhlas dalam beramal, an taj'al fi'la, Anda menjadikan perbuatan itu, melakukan apa saja, kurbah, niatnya pengen dekat sama Allah. Maka kita sebut ibtighan mardatillahi wa thawab. Yang kita cari ini pengen dekat sama Allah, ya. Doa, ya Allah, mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini jalan untuk kita tambah dekat sama Allah, jadi orang-orang yang muqarrabin. Jangan sampai kita katanya tambah ilmu tapi tambah jauh dari Allah, ya. Sia-sia kita, capek doang. Jadi orang mukmin yang sejati yang diuber bukan ke pangkatan dunia, tapi pangkatan makom manzilah di sisi Allah, ya. Yang menjadi khalilullah, kekasihnya Allah. Apa tuh? Orang-orang yang infiradu qalbihi, hanya hatinya hanya untuk Allah aja, nggak ada yang lain dah. Pokoknya Allah, kalau bahasa Arabnya Allah bas, sudah Allah doang dah. Nggak ada ini itu ini, kagak ada. Walaupun ada hikmah-hikmah tapi enggak. Ya, kayak kemarin kan ikhlas itu, ya, karena Allah. Dan dia pengen dapat pahala, itu boleh juga. Boleh deh. Allah aja. Kagak ada yang lain di hatinya, hanya mencari ridho Allah. Jadi katanya, sesungguhnya ikhlas
dalam beramal itu menjadikan sebuah fi'al, sebuah perbuatan itu ya qurbatun, sebuah jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa amma ikhlasu talabil ajri, adapun ikhlas, ya ikhlas kiranya mencari pahala. Fa anta ja'alahu maqbulan, menjadikan Anda itu ya, menjadikan amalnya itu makbulan, diterima. Itu. Wafirul ajri, besar pahalanya, banyak pahalanya. Wafir kita artikan banyaknya, banyak pahalanya. Wa ta'zim, dan besar pahalanya. Jadi ikhlas mencari pahala yang menjadikan Anda tuh amalnya diterima dan dapat banyak pahala dan besar pahalanya. Wan nifaqu, sementara nifaq, kemunafikan, ya kita beramal nifaq bukan karena Allah, itu yuhbitul amala, akan menggugurkan amal, sia-sia amal kita, nggak dapat apa-apaan itu. Wa yukhrijuhu, akhraja yukhriju, asal bukan, kalau kharaja yakhruju keluar, ini akhraja yukhriju, akan yukhrijuhu mengeluarkannya, hunya jadi amal, hunya jadi maf'ul bi, ya. An kaunihi qurbah, dari status atau keberadaannya sebagai sebuah pendekatan kepada Allah. Artinya kalau amalnya dia kagak ikhlas, ya terlihat bentuk-bentuk kemunafikan, maka dia keluar dari amal itu, keluar dari atau jauh daripada sebuah pendekatan kepada Allah. Wa mustahaqqan alaihi thawabu, ya yang layak diberi pahala biwa'din minallah, karena janji dari Allah. Jadi kagak dapat juga pahala yang dijanjikan oleh Allah. Kenapa? Tadi karena amalnya yahbit, gugur, hilang, ya. Fariya'ul mahdu la yakunu minal arifi inda ba'dil ulama. Adapun esensi atau pengertian riya yang murni, katanya, artinya riya banget tuh, la yakunu min arif, ya, tidak ada dalam diri seorang arif billah. Jadi tokoh-tokoh spiritual itu, ulama-ulama yang para wali min auliyaillah itu kagak ada tuh amalnya ada muatan riya, kagak ada. Ya, inda ba'dil ulama, menurut sebagian ulama. Kalau mau diterjemahkan, menurut sebagian ulama, ya, riya yang murni itu tidak ada di dalam diri seorang arif billah. Nah, kebetulan sekarang Pak Arifnya lagi di Tangerang nih, pulang kampung. Ya. Jadi ketua masjid bilang, Pak Kiai, mohon maaf saya lagi di kampung. Oh, di Banten ya, di Banten, Pandeglang. Baik. Jadi di dalam diri orang-orang soleh itu, para arif billah, kagak ada tuh melakukan sesuatu dan lillah aja bersih. Wa in kana abtala nisfat thawabi, jika ada riya mahdha, maka itu akan abtala, akan membatalkan nisfat thawabi, setengah pahalanya hilang. Wa inda akharin, dan menurut ulama-ulama yang lain, katanya, qad yakunu riya'u al-mahdu minal arif. Menurut ulama-ulama yang lain, katanya, sifat riya yang murni itu
Katanya itu bisa juga terjangkit kepada diri orang arif. Ya. Wa annahu yadhhabu nisful az'am. Kalau orang arif billah dia beramal ada muatan riya mahdhah, maka riya mahdhahnya itu yadhhabu, akan menghilangkan nisfal adab, setengah daripada pahala yang dilipat gandakannya tadi. Wa takhlitu, adapun riya yang bercampur, ya, kalau itu masuk kepada para arif billah, yadhhabu bi rubu'il adab, akan menghilangkan, ya, seperempat bagian pahalanya. Banyakan hilang setengah pas seperempat? Setengah, ya. Karena itu benar-benar mengudah riya banget. Saya pribadi, ya, juga terus mengasah ini kan sulit ini. Saya juga takut saya ngajak-ngajak, ternyata cuma pengen orang pintar, orang alim, orang soleh. Itu yang juga kita takut itu terjadi itu. Jadi ada orang alim juga terjebakkan, orang arif terkadang kena juga nih. Orang alim, apalagi orang awam waktu itu, yang semuanya ada melakukan sesuatu emang pengen dipuji aja, nggak paham ya konsep ikhlas lillah itu, sedih itu kan. Ya Allah, Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil amal. Ya Allah, berilah kepada kita ikhlas dalam beramal. Baik. Was-sahihu inda syekhina, dan pendapat yang benar menurut guru kami rahimahullah, semoga Allah sayang kepadanya, anna riya'a al-mahdha, bahwa riya yang murni itu la yakunu minal arif, tidak ada atau tidak akan terjadi pada diri seorang arif billah. Saya pernah Syekhna Yusuf tuh, artinya gini, kalau orang arif billah itu tato di hatinya ada truk ada, itu ibaratnya manzilahnya langsung turun sama Allah. Kan kewalian itu juga atau orang-orang yang dekat juga kan sama, ada level-levelnya gitu, tingkatan-tingkatannya. Artinya jatuh aja seperti ada hailah, nanti ya kurang keberkahan dari Allah, orang mendapat simpati dari Allah kan gitu. Makanya bapak-bapak kalau pengen mendapat cinta Allah, kasih sayang Allah, jauhkan maksiat, ya, dan kuatkan ibadah salatnya kepada Allah. Jadi pendapat yang benar, jadi kan ada dua pendapat tuh kan. Pertama, kedua, sebagai ulama mengatakan orang arif mah kagak mungkin terjangkit penyakit riya. Sebagian lain mengatakan mungkin saja terjadi. Kalau itu terjadi maka setengah amalnya hilang. Kalau riya bercampur, seperempatnya hilang. Tapi menurut pendapat yang benar, menurut guru kami, semoga Allah sayang kepadanya, riya yang murni itu tidak ada dalam diri seorang arif billah. Ya. Indah tadzakur akhirah, ketika dia sadar ingat kepada akhirat. Jadi ketika dia bersama akhirat, ingat sama akhirat, itu tidak akan terjadi seorang arif billah itu
terjaga penyakit riya, ya. Wa yakunu ma'sahwi, dan bisa terjadi kalau dia kagak tadzakur kepada akhirat, dia sahwi, lupa, lalai. Artinya dia lalai ya di hati goflah, bisa masuk. Nah, ya. Jadi harus betul-betul menjaga nih hati nih, tawajuhnya hanya Allah saja, kagak dia lain. Saya bagaimana Nabi Allah Ibrahim cintanya kepada Allah tuh ya, begitu luar biasanya. Diuji semuanya, dijalanin semuanya, sampai anaknya dipotong ya aja jalanin. Kan? Terakhir lulus semuanya, diuji terakhir dia kecintaannya kepada Allah. Diutus malaikat menyebut lafaz Allah bisautin sajin, suara yang sangat merdu dan enak. Allah itu seperti orang yang sedang jatuh cinta itu. Dengar kekasihnya disebutin, kupingnya tuh pengen lagi disebutin, hatinya gemetar. Ya akhi, udhkur hasaniyah, wahai saudaraku, tolong dong disebutin lagi ya lafaz yang tadi engkau sebutkan. Kata malaikat apa? La adzkurhu majana. Oh sorry, saya tidak menyebut secara cuma-cuma, majana, gratis, harus ada imbalannya. Apa kata Nabi Ibrahim? La kamalikul, ambil semua harta. Coba itu. Ya. Lalu malaikat menyebut lagi bisautin asja min sautil awwal. Itu di buku ini ya, ini di buku ini saya ada ceritakan itu tentang Nabi Allah Ibrahim. Disebut lagi lafaz Allah bisa dengan merdu lagi. Itu semakin celeng lah ibaratnya itu. Ya. Lalu kata Nabi Ibrahim, ya akhi, tolong sebutin yang ketiga kalinya. Ambil semua hartaku, ambil semua anak-anakku. Makanya dia nazarnya tuh kan, anaknya disembelih. Ya, tapi apa? La ya Ibrahim, tidak ya Ibrahim, saya malaikat diutus Allah untuk menguji Anda. Anta layak mendapat gelar Khalilullah. Ya, kekasih Allah. Apa tuh? Menghibahkan hatinya semuanya hanya untuk Allah. Kagak setengah-tengah. Allah. Ya. Jamaah sedikit ya, ini ada sarahnya di sini. Diangkat sarahnya, contoh-contohnya tentang kita yang lagi belajar ini banyak banget. Tentang kita duduk ngaji ini benar-benar harus niatnya lillah karena Allah. Para santri, para bapak-bapak, jamaah ngikut ngaji ini jangan kagak enak sama kayak sholat, enak sama ketua masjid, jangan, rugi dapat apa-apa. Apalagi punya niat yang lain-lain, jangan. Niatnya lillah karena nanti keberkahannya banyak. Nanti ceritakan dari beberapa hadis disebutkan ya dari Abu Hurairah, awwalu an-nasi yuqda fi yaumil qiyamah thalas. Ada 3 kelompok manusia yang nanti di hari kiamat akan langsung disidangkan. Pertama ini dikasih hukuman, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu li ghairillahi, bukan karena Allah, wa arada bihi ghairallahi, dia pengennya dengan nuntut ilmu itu selain Allah. Tadi itu, wah biar disangka rajin ngaji, orang soleh gitu. Ya, niatnya pokoknya macam-macam dah. Apa? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka tempatnya tuh ya bangkunya di neraka. Ya. Tapi kalau niatnya benar, ikhlas karena Allah, diampunin. Ini kita begini nih sejaman ngaji dicatat melakukan ketaatan kepada Allah. Dan nilainya banyak. Malaikat mohon ampun buat kita. Keberkahannya banyak ya. Nanti bisa dibaca di buku saya. Jadilah Anda orang alim dan orang pelajar. Itu hadis riwayat Imam Turmuji dan Nasai.
Di hadis lain, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu, yabtaghi bihi ghaira wajhillah, Masya Allah, dia bertujuan kepada selain Allah, la yata'allumuhu atau la yata'allumuhu illa liyusiba bihi irdan minad dunya. Dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali hanya pengen apa? Tujuan dunia saja. Orang kayak gitu tuh yang belajarnya hanya pengen biar sukses dunianya saja, lam yajid, katanya, urfal jannati yaumal qiyamah, tidak akan mendapatkan aroma surganya. Aroma saja, wanginya surga, wanginya aja kagak dapat. Gara-gara apa? Salah niat belajar. Ini serem banget ini kan. Yani rihuha, ya, wanginya surga kagak dapat. Berikut lagi hadis dari Ka'ab bin Malik, man talabal ilma, barang siapa yang nuntut ilmu, liyujariya bihil ulama, untuk menyombongkan diri berulama-ulama. Dia belajar pengen jadi sombong, belagu. Au liyumariya bihi as-sufaha, atau untuk menyombongkan kepada orang-orang bodoh. Ya. Au yusrafa bihi wujuhun nas, atau hanya ingin mencari perhatian orang lain, minta pujian dah. Apa tuh? Adkhalahu Allahu nara, Allah akan cemplungin dia ke dalam neraka. Belajar tapi pengen nyaingin para ulama, sama orang bodoh pengen ngegoblok-goblokin orang awam. Jangan sampai ya, pengen karena apa, pengen dekat sama Allah, nanti hikmahnya banyak. Kita jangan mikirin hikmahnya itu. Allah pasti adil, Allah pasti baik, ya. Man asa'a fa'alaiha, orang yang berbuat buruk akan dapat. Yang berbuat baik, ya, orang yang menanam kebaikan akan mendapat kebaikan. Enggak salah itu. Tanam keburukan ya dapat keburukan. Ada lagi nih. Inna fi jahannam wadiyan yuqalu lahu hubbul huzni. Sesungguhnya di dalam neraka jahanam ada satu lembah. Di nerakanya itu takut, ini di lembahnya lagi. Itu ada satu tempat yang dinamakan hubbul huzn, tempatnya kesedihan. Tata'awadu minhu jahannamu kulla yaumin, Masya Allah, 400 marrah. Tuh. Kata setiap hari sebanyak 400 kali ini neraka jahanam itu berlindung kepada siapa? Yaskunuhul qurra'u al-mura'una bi amalihim, kepada kori-kori yang ria dengan amalnya. Kalau hadis yang lain ya ujuna kan, pada teriak-teriak yang kepanasan karena masuknya ahli qurra, orang yang jihad bukan karena Allah. Apa satu lagi mana? Ada 3, orang kaya, orang yang beramal bersedekah bukan karena Allah. Nah, udah habis tuh yang ada. Katanya amal-amal itu semuanya dari hadis-hadis sebutkan menunjukkan bahwa amalnya tidak berarti sedikit pun. Dia hilang. Kenapa? Karena riyanya itu. Nah, gitu ya. Kita kembali lagi. Wal mukhtaru, ya. Dan menurut pendapat yang mukhtar, pendapat yang terpilih,
anna min ta'thir riya raf'ul qabul. Ya. Bahwa efek atau pengaruh dari perbuatan riya itu raf'ul qabul, hilang tuh. Raf'ul diangkat, qabul diterima, artinya kagak diterima, hilang. Ya, hilang penerimaannya. Wa nuqsani fi thawab, dan pahalanya jadi nukson, jadi berkurang. Ya, misalnya orang beramal, ya Allah mau kasih 1000 misalnya pahalanya, dia ria, jadi kurang. Ya, bisa juga bilang kagak dapat apa-apa, nggak diterima amalnya. Wala taqdiru lahu nisfin binisfin wala rub'in. Ya. Tidak bisa lagi ditakdirkan tuh dalam hal ini. Ya, setengahnya atau seperempatnya. Karena urusan ini bukan seperti sistematik 4 tambah 4 8 itu kagak. Ketika kita beramal kagak ikhlas, habis aja. Ya. Wa syarhu hadhil masaili yatul, dan syarah penjelasan masalah-masalah ini yatul, sangat panjang. Ya. Waqad syarahna fi kitab Ihya'i Ulumuddin, ya, syarahan mustaqsiyah, dan kami telah syarah menjabarkannya, menjelaskannya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, syarhan mustaqsiyan, penjelasan yang secara detail, secara terperinci gitu. Wasba'na al-qaula, asbana sabi, kenyang ibaratnya. Al-qaula penjabarannya, artinya kami telah menjabarkan ini dengan sedalam-dalamnya. Di mana? Fi asrari muamalatid din, dalam rahasia-rahasia berinteraksi kepada agama. Jadi dalam kitab Ihya itu ada bab itu tuh. Saya pengen tuh nanti bab itu kita baca khusus tuh, biar kita selamat, ya. Rahasia-rahasia bagaimana. Banyak kita enggak terasa, ternyata kita terjebak dalam rutinitas ria, ya. Waliyadzubillah. Saya itu Pak, saya pernah tuh. Apalagi yang masih muda-muda nih, ya, aktif di mana-mana. Ternyata bukan karena Allah itu, karena nafsu aja, karena ini, karena itu, karena kelompok itu enggak ada. Ya, itu biar introspeksi diri, biar kita niatin lagi tajdi dunia. Ya, kemarin bapak-bapak jadi anggota korban. Jadi apa sih anggota itu? Panitia misalnya. Itu hati-hati hatinya tuh kan. Banyak orang yang lihat, wah dia jadi kata rajin. Ada aja itu, hati-hati. Ya, niatnya lillah karena Allah, gitu ya. Fa'in kulta, bener itu. Ini suaranya panjang banget atau jika Anda bertanya gitu, fama maudhi'ul ikhlas, ya. Kalau gitu apa di mana tempatnya ikhlas itu katanya. Wa fi ayyi ta'atin yaqau wa yajibu, dan di dalam ketaatan yang bagaimana itu adanya ikhlas itu. Ya. Fa'lam annal a'mala inda ba'dil ulama thalathatu aqsamin. Ketahuilah bahwa amal-amal itu menurut sebagian ulama ada 3 macam. Salah satu akmalin jadi apa tuh? Jadi khobarnya anna, ya. Annal a'mala anna tansibul isma wa tarfa'ul khabar, anna teman-temannya inna. Mana isimnya? Al-a'mala, ya. Mana khabarnya? Salah satu.
dia jadi khobar dan jadi mudhaf karena nyender ke aqsam yang jadi mudhaf ilaih. Gitu ya. Ketahuilah bahwa amal-amal itu menurut sebagian ulama itu terbagi 3 bagian. Pertama, qismun yaqau fihi al-ikhlasan. Ada bagian yang di dalamnya ada 2 keikhlasan. Maksudnya ikhlas amal dan ikhlas mencari pahala. Ya, yang di atas sebelumnya ikhlas itu ada 2, ada ikhlas yang memang murni beramal, ada ikhlas yang memang mencari pahala. Gitu. Ya. Qismun yaqau fi al-ikhlasan. Bagian yang di dalamnya ada 2 macam ikhlas. Caranya ikhlas ya dalam beramal karena Allah, ikhlasnya mencari pahala. Ya. Jami'an secara berbarengan. Wa huwal ibadatu zahiratu al-asliyah. Itulah ibadah zahir yang otentik ya, artinya yang asli, yang bagus nah. Yang kedua, wa qismun la yaqau fihi syai'un minhuma. Ada bagian yang tidak ada unsur minhuma, la yaqau fihi syai'un. Tidak ada sama sekali 2 unsur tadi. Ya, kagak ada ikhlas amalnya dan kagak ada ikhlas mencari pahala itu. Wa huwal ibadatul batinatul asliyah. Nah, itu adalah ibadah batin yang asliyah. Jadinya Allah aja dah. Ibadah kagak ada lain Allah aja. Wa qismun yaqau fi ikhlasu talabil ajri duna ikhlasil amal. Nah, ini yang ketiganya ibadah di mix nih. Bagian yang di dalamnya ada ikhlas mencari pahala tapi kagak ikhlas beramal. Paham enggak, Pak? Ikhlas ada 2. Ikhlas beramal dilakukan untuk melakukan itu benar ikhlas, amal itu ikhlas karena Allah. Ikhlas kedua, ikhlas mencari pahala. Ya. Kan kita ngaji gini nih juga mencari pahala dari Allah. Yang dekat sama Allah gitu. Ada yang bagian kedua kagak ada sama sekali unsur itu. Ya. Yang ketiga ada ikhlas mencari pahala, tapi kagak ada ikhlas beramal. Wa huwal mubahatul makhudatu lil uddati. Nah, yang ketiga ini katanya ini biasanya adanya dalam hal-hal yang bersifat mubah. Seperti bapak-bapak makan minum kan itu mubah. Boleh makan, boleh kagak. Tapi kalau kita makannya saya niatin saya makan agar nanti ibadah sama Allah saya semakin baik. Itu mengandung pahala. Saya tidurlah agar nanti badan saya sehat untuk ibadah kepada Allah gitu. Ya. Itu hal yang mubahat. Qala Syekhuna rahimahullah, guru kami semoga Allah sayang kepadanya berkata, "Inna kulla amalin yahtamilu sarfa ila ghairillahi ta'ala minal ibadatil asliyati yaqau fi ikhlasul amal." Berarti itu titik. Sesungguhnya semua amal yang kemungkinan ada saraf, ada berubah ila ghairillah kepada selain Allah Ta'ala minal ibadatil asliyah, dari ibadah-ibadah yang asliyah ya. Ibadah-ibadah seperti iman, tawakal, tafwid, menyerahkan semuanya kepada Allah, itu iman yang asliyah, tawakal. Makanya di Syabaqat Rajil ini apa?
orang yang kagak ikhlas, arti orang yang protes atas ketentuan Allah, hilang agamanya, hancur agamanya, tawakalnya hilang, ikhlasnya hilang, tauhidnya hilang. Ya. Harus total. Pokoknya terjadi, ya udah, alhamdulillah. Kita protes juga cuma ngotorin mulut doang. Misalnya maaf, letak anak kita kecelakaan, nangis. Nyalain ini, nyalain itu. Ya. Tetap aja nggak mempengaruhi, anak kita tetap ada terjadi. Makanya kita ridho, terima, tapi kita harus evaluasi kenapa ini terjadi. Nah, gitu. Dan hati orang mukmin kagak diistilah tadi lima wa kaifa. Baik. Jadi sesungguhnya setiap amal yang kemungkinan amal itu berubah kepada selain Allah Ta'ala, daripada ibadah-ibadah yang berbentuk asliyah berupa tawakal, tadi isinya keimanan, tafwid, menyerahkan segala urusan kepada Allah, itu ia kaufi ikhlas amal, akan jatuh kepada ikhlas amal. Fal ibadatul batinatu aktsaruha yakufiha ikhlas amal. Nah, semua ibadah-ibadah yang bersifat batiniyah, kan Pak, ikhlas itu ibadahnya batin. Ya, jadi ada namanya aktivitas hati, apa ikhlas, ridho, sabar, itu kan hati. Ya. Nah, ibadah-ibadah yang bersifat batini itu aksaruha kebanyakannya itu berada di dalam ikhlasul amal. Wa amma ikhlasu talabil ajri, adapun ikhlasnya ya mencari pahala, qala masyayikhul karamiyah, ya. Ini udah berapa kali disebutkan oleh beliau. Rasulullah menyinggung tentang berkata tokoh-tokoh ini kelompok karamiyah, firqatun minal musyabbiha ashabu Abdullah Muhammad bin Kiram. Jadi kelompok orang-orang yang mentasbihkan Allah. Misalnya Allah itu yadullah, ya tangan-tangannya kayak apa ya? Tokohnya itu Abdullah Muhammad bin Karam, maka dikatakan kelompok Al-Karamiyah. Tokoh-tokoh atau syekh-syekh Karamiyah berkata, la yaqau fil ibadatil batinati, ya tidak termasuk atau tidak terjadi ya dalam ibadah-ibadah yang bersifat batiniyah, id la yattali'u 'alaiha ahadun, karena tidak ada seseorang pun yang yatali, yang bisa melihatnya, illallahu subhanahu, kecuali hanya Allah saja. Famtana fiha dawaiyar riyah, maka tercegahlah ya di dalam ibadah-ibadah batin itu motif-motif riya. Jadi yang tahu hanya Allah saja. Falam yuhtaj ila ikhlas terlebih ajib, maka tidak perlu kepada ikhlas mencari pahala. Wa kana syekhuna rahimahullahu yaqulu, dan guru kami semoga Allah sayang kepadanya berkata, idza aradal 'abdu al-mutaqarribu, al-mutaqarribu jadi sifat dari abdu, apabila hamba yang dekat minallah, yang dekat kepada Allah, arada ingin ya bil ibadatil batinah, pada ibadah-ibadah yang bersifat daleman di batinah, tadi ibadah qalbiyah ya, naf'ad dunya, dia ingin mendapatkan keberuntungan dunia, fahuwa aidon riyaun, maka itu juga dikatakan riya. Nah ini nih, ini yang kalau sudah syekhuna ini sudah tinggi, gurunya Imam Ghazali. Apabila
seorang hamba yang pengen dekat kepada Allah, ya, di dalam ibadah-ibadah yang bersifat batin tadi tentang keimanannya, ikhlasnya, tawakalnya, tapi dia pengen apa? Mendapatkan keuntungan dunia, itu dikatakan riya. Ya, emang ini dalam ini. Kalau yang paham udah ngap ya, masya Allah. Berarti kita agak ada masuk. Qultu ana. Nah, kemudian saya berkata, ya, la ya'budu idzan ayyaka fi katsir min al-ibadatil batinah al-ikhlasan. Katanya, kalau begitu tidak ada penghambaan yang terjadi, ya, dalam kebanyakan ibadah-ibadah yang bersebut batinah itu tidak ada apa? Ikhlasan tadi. Jadi ini mana failnya ya al-ikhlasan itu. Jawaban biasa habis fiil fa'il. Ini taruh jauh banget. Kenapa ikhlasan ini pakai enggak ikhlasaini? Karena jadi fa'il dia. Fa'il marfu'un bil alif niyabatan anil dhammah li'annahu musanna. Wala yab'udu. Oh, bukan ya'budu ya. Yab'udu salah. Jauh. Kalau gitu la yab'udu tidak akan jauh, ya, jatuhnya, ya, atau terjadinya dalam kebanyakan ibadah batinah itu al-ikhlasan, dua keikhlasan tadi. Wa kadzalika an-nawafilu, demikian juga amal-amal yang bersifat sunnah-sunnah, yajibu fiha al-ikhlasan jami'an, ya, wajib di dalam ibadah-ibadah batinah itu harus ada dua ikhlas secara kebersamaan tadi, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mencari pahala. Inda syuru' menurut syariat. Wa ammal mubahatul ma'khudatu lil uddati, adapun hal-hal yang bersifat mubahat untuk kepentingan perut, misalnya makan misalnya, fa inna yakfiya ikhlasu talabil ajri duna ikhlasil amal. Hanya saja terjadi ikhlas mencari pahala aja, bukan ikhlas amal. Jadi hiya la tasluhu an takuna bi nafsiha kurbatan. Karena dia kagak pantas, enggak patut dengan sendirinya menjadi sebuah kurbah, sebuah pendekatan kepada Allah. Jadi bapak-bapak gini, kalau makan yang menjadi sebuah pendekatan bukan hal yang bersifat mubahat, ya. Tapi hal-hal yang bersifat mubahat tadi kita memakan, kalau kita niatin dengan memakan ini agar nanti saya ibadahnya Allah mendekat, nah itu baru punya efek tuh. Jadi maka dikatakan la tasluhu an takuna bi nafsiha qurbah. Hal-hal yang bersifat mubahat tadi tidak tepat, ya. Dia menjadi sarana untuk pendekatan, bal hiya uddatun alal qurbah. Nah, tetapi dia hanya sebuah bekal aja, bekal untuk sebuah pendekatan kepada Allah. Begitu. Pain kulta, dan jika Anda bertanya, hadza mawdi'uhuma fabayyan lana waqtahuma minal amal. Inilah tempat keduanya, maka jelaskanlah kepada kami waktu keduanya dari beramal, ya. Fa'lam anna ikhlasal amali mal fi'li yuqarinuhu la mahalata wa la yata'akhkharu anhu. Ketahuilah bahwa ikhlas beramal itu mal fi'li berbarengan dengan perbuatan. Yuqarinuhu dilakukan secara yuqarin, berdekatan, berbarengan, ya. La mahalatan mustahil katanya, wa la yata'akhkharu anhu, dan tidak terlambat itu. Ya, maksudnya ikhlas amal itu
dengan fiilnya ya menyatu gitu. Nanti akan dibagi dua begini. Ada orang rianya muncul setelah dia melakukan ibadah itu. Contoh, bapak-bapak sedekah. Nanti munculnya ria itu ada dua. Ada tuh muncul setelah sedekah, ada di tengah-tengah lagi sedekah muncul ria. Atau kita lagi baca Quran, lagi ibadah ya. Itu munculnya ria setelah selesai ibadah. Wah, ini orang harus tahu nih ternyata saya soleh ini tuh ya. Atau di tengah-tengahnya udah muncul duluan. Nah itu. Wa inda ba'dil ulama, dan menurut sebagian ulama ya'tabiruna fihi waqtal faraghi min amal. Mereka menganggapnya itu terjadinya itu ya waktul faragh min amal. Waktu selesai daripada amal. Setelah beramal muncul dah ada rasa riya. Fa idza faragha ala ikhlasin aw riya'in faqad inqada al-amru. Nah, apabila hilang ya, maksudnya fokus kepada ikhlas atau riya, faqad inqadal amru. Apa yang pas inqada itu? Al-abdu min amal. Fa idza faragha al-abdu min amal ala ikhlasin aw riya'in faqad in qada al-amr ay amrul amal wa la yumkinuhu ay al-abdu istidrakuhu ay al-amal bil ikhlasi aw riya'in. Ini sedikit kalimat udah ya. Besok insyaallah kita pas ini kita mulai dari mundur nanti 1-2 baris ya. Pas juga sudah azan biar tambah paham lagi. Memang ini tipis banget. Ada muatan juga sedikit berfalsafahnya ini bahasanya ya. Ikhlas beramal, ikhlas mencari pahala. Oke, semoga bermanfaat. Allah berikan kepada kita dalam melakukan semua aktivitasnya. Hatta sampai diamnya juga diamnya ikhlas. Diamnya ikhlas. Bukan diamnya bersama nafsu, diamnya bersama setan ya. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya Karim, wa'afana ya Rahim. Allahumma rzuqna ikhlasan fil amal wa ikhlasan fi talabil ajr. Waj'alna minal mukhlasin waj'alna min ibadikal mukhlasin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.